Pemirsa, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dalam proses tukar guling atau rislek aset swap sekitar 17 hektar tanah kas desa atau TKD di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Jatim. Para tersangka itu berinisial HS 67 tahun, Dirut PT SMIP MR 71 tahun, mantan Kades, dan tersangka MH 76 tahun, pensiunan PNS kantor BPN Kabupaten Sumeneb. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim untuk Anda. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan selengkapnya. Oke, baik Justina. Jadi 3 orang tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dalam proses tukar guling atau rislek atau aset swap sekitar 17 hektar tanah kas desa di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Para tersangka itu berinisial HS 67 tahun selaku Dirut PT SMIP, kemudian tersangka MR 71 tahun mantan Kades, dan tersangka MH 76 tahun pensiunan PNS kantor BPN Kabupaten Sumeneb. Cuma tersangka S yang masih memungkinkan dilakukan penahanan di rutan Dittakti Mapolda Jatim, sedangkan 2 orang tersangka lainnya yakni tersangka MH dan MR tidak dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian karena atas dasar kemanusiaan menimbang faktor medis kesehatan dari para tersangka yang tidak memungkinkan. Menurut Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur AKBP Edi Harganto, praktik lancung yang dilakukan oleh 3 tersangka itu sudah berlangsung sejak tahun 1997. Mereka melakukan proses tukar guling rislek terhadap 3 aset tanah TKD di 3 lokasi desa Kabupaten Sumeneb, yakni di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumeneb, kemudian Desa Cabia, Kecamatan Talangu, dan Desa Talangu, Kecamatan Talangu. Jadi menerangkan tersangka HS melakukan tukar guling 3 aset tanah TKD tersebut menggunakan sebuah dokumen aset tanah yang seolah-olah asli padahal palsu. Dalam proses pembuatan berkas dokumen palsu tersebut, tersangka HS dibantu oleh tersangka MH, kala itu pejabat saat itu masih menjabat sebagai PNS di kantor BPN Kabupaten Sumeneb, namun kini telah pensiun. Melalui kewenangannya sebagai petugas kasih ukur kantor BPN kala itu, tersangka MH membuat dokumen berkas tanah yang bakal digunakan oleh tersangka HS sebagai objek untuk ditukar guling. Proses pembuatan berkas tersebut dibuat secara asal-asalan, yakni tersangka MH tidak pernah memeriksa secara langsung atau datang ke lokasi untuk melakukan mekanisme detail pengukuran luas tanah yang akan dijadikan objek tukar guling. Selain itu, status tanah yang disebutkan oleh tersangka HS yang dianggap sebagai objek mengganti untuk tukar guling ternyata merupakan milik warga yang tidak pernah merasa menjual tanah tersebut. Saat diselidiki pihak kepolisian, ternyata dari akta jual beli tanah tersebut tidak terregistrasi, artinya memang mekanisme jual beli dari warga tersebut pada pihak tersangka pertama tidak pernah ada, dan catatan menurut camat atau PPAT camat setempat ternyata tidak tercatat adanya aset tanah tersebut. Setelah mendapatkan tanah yang diinginkan, para tersangka HS status menjualnya ke beberapa pihak pengembang untuk dibuat area permukaan perumahan, lalu menggunakan keuntungan uang dari proses penjualan bekas tanah berstatus TKD itu. Tersangka memberikan uang kepada 3 orang kades yang tanah TKD yang menjadi sasaran tukar guling. Pemberian uang kepada ketiga kades itu mengalir terus layaknya upeti dari tersangka AS selaku Dirut PT SMIP atas keberhasilan proyek pengembangan perumahan. Pada dasar itu ketika kades tersebut telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka, namun upaya penindakan hukum tersebut cuma berhasil menjerat tersangka MR selaku kades, oknum kades kala itu. Lantas bagaimana dengan kedua kades lainnya? Ternyata Edi kemarin menegaskan kedua mantan kades tersebut terlepas dari jerat pidana karena telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Namun pihaknya masih melakukan pengembangan penyelidikan atas kasus ini karena Edi ingin melihat sejauh mana pemberian uang yang dilakukan oleh tersangka HS ini bisa mengalir ke pejabat kades terbaru setelahnya, manakala memang didapati adanya aliran dana ke pihak pejabat kades yang sedang menjabat atau mantan kades sebelumnya yang tentunya masih hidup, maka Edi menegaskan pihaknya tak segan bakal menjerat mereka sebagai tersangka susulan atas kasus tersebut. Mengenai perbuatan tersangka MH yang kala itu bertugas sebagai PNS kantor BPN Sumeneb, Edi menerangkan bahwa tersangka MH kala itu menyalahgunakan kewenangan jabatannya sebagai juru ukur tanah dengan membuat dokumen
akta tanah tanpa melihat atau melakukan pengukuran secara langsung di lokasi. Tersangka MH sejatinya tidak melakukan praktik lanjut tersebut sendirian. Ada beberapa teman sesama pegawai yang turut melancarkan perbuatan tersebut, namun lantaran pihak-pihak lain yang membantu tersangka MH ini sudah meninggal dunia, akhirnya cuma sosok MH saja yang menyandang status sebagai tersangka untuk bertanggung jawab atas perkara kasus ini. Perbuatan para tersangka ini menimbulkan kerugian negara sekitar 114,4 miliar atas luas tanah sekitar tanah TKD sekitar kalau dijumlahkan ada sekitar 17 hektar, dan itu didasarkan pada perhitungan pihak BPK Provinsi Jawa Timur. Dan bahkan pihak penyidik menurut Edi kemarin juga tidak menampik pihaknya juga akan memberlakukan konstruksi hukum tindak pidana pencucian uang di samping konstruksi hukum tindak pidana korupsi terhadap perbuatan para tersangka. Hal itu dibuktikan dengan adanya mekanisme penyitaan terhadap sejumlah aset benda bergerak dan tidak berkendak milik para tersangka. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Nur Pambudi, wartawan Tribun Jatim. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrim Suspolda Jatim AKBP Edi Herwianto. Selaku Direktur PT Semit melaksanakan atau melakukan rusuh terhadap tanah kas desa. Ada 3 desa yang saya sebutkan tadi, di mana pada tahun 1997 dilakukan rusuh itu diganti dengan tanah yang terletak di Pabrasan, di desa Pabrasan. Kemudian di dalam rusuh itu ternyata tanah pengganti itu fiktif alias tidak ada. Kenapa demikian? Setelah pada tahun 2015 ada masyarakat yang mengajukan perkara tersebut ke Polda Jatim, kita awali dengan melakukan penyelidikan. Setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata tanah yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.